Hah, maaf Pak, saya adalah ibunya dari anak saya. Oh ya Bu, maaf ya Bu, kenapa ya Bu? Nama anak saya Aldo Pak. Oh, iya Aldo ya Bu. Iya Pak, ya, ya udah deh Bu. Saya sebagai Pak Redo penjaga keamanan pertama di bawah, saya akan menerima pesan dari warga-warga sekarang, sekitar-sekitar gini. Jadi apa ada masalah tentang Aldo Bu? Apa Bapak nggak tahu tentang Aldo? Saya tahu Bu. Mohon ya Bu jangan marah-marah di sini. Saya sudah melihat dan mendapat laporan dan sudah tercatat bahwa seseorang telah menyerang Aldo dan Aldo mati. Iya Pak. Terakhir Aldo saya katanya pengen keluar dia katanya. Soalnya bapak saya sempat dengar pas tidur waktu itu. Nah katanya Aldo dia pergi sama temannya. Temannya? Ya. Enggak, aku lupa temannya siapa. Nih pokoknya gitulah. Mereka pergi beli seblak dan si Aldo tiba-tiba keracunan. Namun temannya enggak. Iya, tapi kami enggak sontak langsung ngedukung ke arah pihak yang lainnya, Bu. Jadi tolong mohon maaf ya, Bu. Jadi kita nggak bakal menyalahkan temannya, soalnya terakhir kali emang bukan salah temannya. Masa iya, Pak? Bukan temannya? Iya, Pak. Soalnya terakhir dia telah ngasih rekaman ke saya. Rekaman? Ya Bu, soalnya terakhir yang ngasih rekaman ke saya itu adalah Pak Bos saya Bu. Dan rekaman ini nih kan Ibu tahu sendiri tiap desa masih ada CCTV. Dan CCTV itu mengarah ke arah penjualan seblak. Dan bukan salah temannya. Hah? Maksudnya Bapak gimana Pak? Bukan salah temannya? Ya Bu, dan kita melihat tersangka yang lain. Ya udah deh Pak. Ya saya nggak bakal nuduh teman dia kok Pak. Tapi gimana ceritanya bisa terjadi itu secara terus menerus? Terakhir kami dapat saksi bahwa ada seseorang lagi yang ternyata bikin sesuatu, seperti menggunakan benda yang aneh. Apa? Benda yang aneh? Oke Pak, aku nggak usah nunggu lama-lama. Sekarang desa ini sudah tidak adil. Katanya sudah 3 orang yang telah meninggal. Bahkan tuh yang sekolah, siswa-siswa kita. Aldo, sekarang anakku. Saya nggak bisa apa-apa lagi nih Pak. Jadi gimana caranya nanti kita ini nanti lalu kita di sini ini nanti kita ya udah bentar bu. Saya nggak bisa bentar Pak. Saya udah marah. Aldo hilang dan ternyata dia sudah lagi beli seblak dan hilang secara tiba-tiba. Saya nggak suka masalah ini. Bapak cepat selesaikan sekarang. Mana pelakunya cepat saya mau tonjok dia. Bu, bentar, maaf bu. Ya sabar ya bu. Kita sedang meneliti secara lanjut nih. Pokoknya saya tangkap sekarang juga dia. Iya bu, maaf bu, iya bu, bentar bu ya bu, tenang dulu bu, tenang dulu. Gak mau tenang, Aldo telah hilang. Dan gimana laporan itu nggak penting, langsung aja tangkap paling. Maaf ya bu, iya, saya sebagai penjaga, ia telah mendapat laporan lebih lanjut. Yang dimana ya orang yang Aldo ibu sebut itu emang sudah meninggal dunia dan telah kita kubur. Dan dia tersangka habis makan seblak ternyata dia racuni seseorang, bukan temannya, karena telah dapat saksi baru dari orang-orang. Sebelumnya kami sempat ingin mencoba melihat dan menuduh temannya dia yang ikut beli seblak, tapi ternyata bukan dia pelakunya. Dan sekarang kami lagi meneliti lebih lanjut, jadi mohon maaf ibu jangan komplain dulu. Kita segera akan mengirim pasukan elit untuk menyelidiki desa kita lebih lanjut atau mungkin desa sebelah dan yang lain-lain. Jadi mohon bersabar bu, tolong jangan komplain. Ya udah deh. Tapi kapan anak saya? Ya mungkin begitu ya bu. Jadi mohon maaf ya, saya juga ikut turut berduka cita atas kematian anak ibu. Semoga dia di dalam surga dan baik-baik saja. Tapi dia meninggalnya hari Jumat loh bu. Iya, saya tahu apa yang terjadi kalau dia meninggal dari Jumat. Kalau dalam agama Islam, ya udah deh bu. Semoga anak ibu masuk surga dan kami akan meneliti lebih lanjut kasus kematian anak ibu. Terima kasih ya bu. Ya udah, saya izin pulang. Halo Pak Zaksero. Oh, hai nak. Pak, iya Pak Villager, saya mau beli ini ya Pak. Ya Pak, saya beli ini juga Pak. Oh ya, Pak Zaksero. Hai, kamu mau beli juga? Aku mau masuk ke dalam boleh nggak Pak? Kamu untuk apa nak? Nggak apa-apa sih Pak, aku cuma mau bercerita sama Bapak.
Ya, aku mengerti perasaan kamu, nak. Desa kita emang sudah mengalami musibah besar. Sudah 3 orang yang telah meninggal dunia dan itu termasuk teman kamu. Tenang aja, nak. Bapak juga tetap tidak akan putus asa untuk mendukung kamu dan kamu ya jangan nangis terus ya. Tenang aja, suatu saat kita juga bisa bertemu bersama, berkumpul sama keluarga dan kita bisa saling bertemu nantinya. Ya Pak, makasih ya Pak. Sudah bikin saya berhenti menangis dan legahan karena Bapak Zack Zero. Ya nak, Bapak juga mendukung. Ya itu Pak, layani dulu dah villagernya. Ya udah lagi milih-milih. Ya udah deh Pak. Ya udah deh Pak, saya lapar soalnya Pak. Jadi saya mau coba pergi langsung beli makanan langsung. Oh, di tempat zombie food. Ya Pak, ya Bapak kenal sama dia. Oh, zombie food, Bapak pernah pesan sama dia. Mau Bapak pesan apa? Bapak sih pesan susu aja sih. Susu yang itu loh, yang viral di desa kita. Susu yang mana ya Pak? Yang susu milky itu. Oh, susu milky ya Pak. Iya, yang putih tapi manis gitu kan. Biasa kalau kita beli susu yang putih pasti hambar-hambar murni. Tapi yang ini ada manis-manisnya gitu. Dan ini pun 0 kalori lagi. Iya Pak, no kayak gula 0% tapi ada gula gitu ya, manis-manisnya. Iya, kamu tahu, kamu pintar juga ya nak. Ya udah nih nak, kalau kamu mau pergi sana aja pergi. Oh ya deh Pak, makasih ya Pak. Saya mau pergi ke tempat zombie food nih. Lapar. Nah, kamu bawa uang nak? Alhamdulillah aku bawa kok Pak. Udah sana beli. Makasih ya Pak. Ya udah deh, aku sekarang kebetulan lapar sih. Kita mau ke tempat zombie food aja deh. Gak pernah nih desa diteror ya baru kali ini. Zombie foodnya buka nggak ya? Oh buka, masuk aja bro. Siapa ya? Assalamualaikum. Bapak zombie. Oh, waalaikumsalam nak. Oh, ternyata Ray. Tumben nih, mau pesan apa? Bapak lagi ngapain? Oh, ini nak, Bapak lagi baca buku novel. Oh, Bapak emang nggak merasa sedih, janggal atau gimana? Malahan Bapak berasa merinding dengarnya. Soalnya emang sudah berapa kali desa kita banyak berita duka. Bahkan teror desa yang terjadi di universitas kamu. Apa? Oh, Bapak tahu dari Pak Tur ya? Oh iya ya Pak, saya baru ingat. Bapak kan teman dekatnya Bapak Tur ya Pak. Seharusnya Bapak tahu lebih lanjut tentang cerita dia, apa yang terjadi sama desa ini. Jadi kamu udah tahu bahwa Pak Tur sebenarnya pelakunya? Apa itu benar Pak? Sebenarnya ya begitu. Pak Tur emang belakangan ini sudah mulai mencurigakan tentang kasus-kasus yang mematikan. Betul Pak, kasus-kasus yang mungkin ngeri. Dan itu kecurigaan, bukan hal nyata. Betul bukan Pak? Betul. Ya karena akibat itu yaudah deh, kamu pesan makanan dulu nggak? Nanti Bapak kasih cerita lebih lanjut deh. Oke Pak, saya minta keluarin ya. Ini mau bayarnya sama siapa nih Pak? Oh, ini sama saya sini. Yaudah nih Pak, berapa ya Pak? Kamu mau beli apa? Gitu aja deh Pak. Saya mau beli ayam gorengnya 3 tapi yang crispy. Terus sama itu ya Pak, sama daging itu ya Pak, daging sapi yang dibakar-bakar itu 1. Jadi total semuanya berapa Pak? Kalau ayam dan kamu tambahin crispy ya. Kalau itu hasilnya jadi 7.000. Berarti kamu beli 3, 7 kali 3 21. Sedangkan itu oke, berarti totalnya adalah 31 emerald. Ya Pak. Makasih ya nak. Ya sama-sama Pak. Saya mau coba beli dulu ya Pak. Ini udah sana beli pesanan sana nak. Ini uangnya sudah lunas. Ini dapur ya. Wah sudah lama juga nih dapur ya. Hai Papa, udah punya dapur ya ini. Wah alhamdulillah nak. Kebetulan saya adalah karyawan juga.
Oh, karyawan ya Pak? Oh ya deh Pak. Ini ya Pak, saya mau pesan 3 ayam tapi ayam crispy dan 1 daging sapi yang dibakar itu lah Pak. Udah dibayar? Udah Pak, sama bosnya langsung. Kamu bisa aja. Kamu Ray ya? Iya Pak, jangan sedih ya. Bapak tahu juga tuh apa renungan yang telah terjadi dengan duka cita. Ya Pak. Ya udah deh Pak, saya tunggu di luar. Ya nak, kamu tunggu di luar aja. Kita telah menghadapi 3 kode yang mengerikan. Apalagi kode yang terjadi? Berarti aku paham intinya kode ini bakal datang selalu di malam hari. Intinya mulai maghrib ya. Tapi sembari karyawannya Bapak Zombie ini masak, mungkin aku mau ke tempat zombie lagi deh. Hai Pak Zombie. Oh, ya udah, mau lanjut ceritanya nih. Penasaran banget ini. Iya dong Pak. Aku sedih banget melihat kerenungan ini. Ya udah deh nak, sini Bapak ceritakan. Bapak tuh emang kenal dekat sama Bapak Tur. Tapi dengan emang kejadian yang emang mengerikan itu, ya Bapak juga nggak tahu nak. Apa? Bapak Zombie pun nggak tahu? Betul nak. Bapak emang nggak tahu sama sekali. Biar Bapak tuh teman dekatnya Pak Tur. Tapi Bapak ingin menjelaskan satu saja kepada kamu. Oh, apa dia Pak? Saya mau dengar. Demi keselamatan teman saya yang telah dihajar mati-matian sama pelaku desa tersebut, saya benci keadilan hal yang kayak gini. Tapi ya oke nak. Ya Bapak mengerti apa hal yang kamu kesali, tapi ya udah deh. Di sini Bapak akan bercerita ke kamu sedikit. Jadi tentang ini, Pak Tur telah membuat laporan di mana dia akan menjaga nama baik sekolah. Bapak juga curiga apa yang dilakukan sama Pak Tur. Gimana Pak maksudnya? Ya soalnya belakangan ini Pak Tur pernah ke tempat saya akan mampir sekalian pesan-pesan food. Dan dia ini bilang dia itu ingin menjaga nama baik sekolah, dan saya juga bercerita. Padahal 3 siswa dia sudah meninggal, tapi dia tetap nggak peduli. Itu pun kejadiannya tadi sore loh. Apa? Berarti sama kayak aku kejadiannya. Saat aku ziarah ke kuburan Aldo, Pak Tur juga mampir dan dia bercerita juga. Tapi hal yang nggak adil pun mulai terjadi, yang dimana Pak Tur itu juga bilang seperti dan hal yang serupa sama yang Bapak bilang. Dan satu lagi, saat saya ke rumahnya Pak Tur, benar, Pak Tur gerak-geriknya juga sudah mulai kelihatan, dimana Pak Tur itu seolah-olah ya udah singkat aja, intinya singkat padat, menjaga nama baik sekolah. Ya Pak, aku nggak adil dan aku nggak terima percakapan Bapak Tur. Nah ini udah jadi masakannya. Oh udah jadi Pak. Ya udah deh nak, ya intinya begitu saran saya. Dan aku tahu kamu juga dapat kode. Apa? Bapak tahu dari mana? Soalnya Pak Tur pernah menjelaskan dan menceritakan ke saya, kamu dapat soal matematika. Saya mau lihat dong. Yang ini sih Pak. Ya nak, Bapak istirahat dulu ya nak. Itu udah makanannya di situ. Makasih Pak. Nak, kamu serius? Ini kamu serius nak? Bapak bisa jelasin dengan baik. Soalnya ini angka misterius nak. Hah? Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari mana? Tahu dari siapa Bapak? Bapak tahu dari Bu Dora. Sebenarnya paman itu tuh Bapak panggil sepupu, itu sepupu Bapak sebenarnya. Oh sepupu Bapak. Ya. Dia soalnya pernah mengalami hal peneroran juga di desa sebelah, kan dia tinggal di situ. Dan iya terjadi sampai sekarang dan di sini kejadiannya dimulai. Ya udah deh Pak. Saya ambil makanan, udah malam soalnya. Ya udah deh nak, ini ya nak, makasih bukunya telah dilihatkan ke saya. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Bye bye Pak. Hujannya lebat.
Hari ini aku sudah sampai rumah. Lapar sih. Kita makan dagingnya aja deh dulu kali ya. Yummy yummy yummy. Enak banget dagingnya sumpah. Emang sih nggak pernah gagal masakan zombie food ya tadi itu. Bapak zombie emang hebat banget ya. Udah punya satu karyawan lagi. Meski itu teman dekatnya juga sih. Ini udah malam, aku penasaran apakah ada kode lagi. Mari kita baca. Kode yang membosankan ini. Oh iya benar ada dong guys. 007,FTH4. Aku nggak ngerti FTH4 apa nih. FTH4 siapa? Allahu Akbar. Langsung muncul. Oh baru muncul. Ini berarti baru muncul ya. Kenapa muncul selalu telat nih, tumben-tumbenan ya. 007,FTH4. Aku akan tes kepintaran kamu dengan underscore yang dipilih orang mati dan satu lagi orang senyum. 2 hari lagi. Oke. Ini 2 hari lagi. Aku harus bisa baca secepat mungkin. Jangan-jangan ini adalah hal siswa lagi. Tapi Ibu Dora nggak pernah menjelaskan FTH4. FTH4 dia siapa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini rumus baru. Aku nggak ngerti. Kayaknya kita harus masukin ini dulu. Oke. Kita harus ambil beberapa alat lagi. Kita harus langsung ke rumah Bu Dora. Serius, aku harus. Ini Bu Dora harus kasih rumus secepat mungkin. Meski 2 hari lagi kejadiannya. Bu Dora di dalam rumah. Assalamualaikum Bu Dora. Assalamualaikum Bu Dora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ada apa nak? Kode lagi? Dan tapi kamu segenting itu? Ya Ibu tahu nak. Silakan jelaskan apa yang terjadi. Bu, please Bu. Aku nggak ngerti kode ini. Biar Ibu baca. 007,FTH4. Aku akan tes kepintaran kamu 2 hari lagi. Oh, oke nak. Lah, kenapa kodenya begini? Paman ibu nggak pernah ngalamin begitu nak. Tapi ini apa Bu? Coba ibu telepon paman ya. Ibu pakai speaker aja biar kamu dengar. Halo, Pak. Halo Ibu Dora. Aku di desa nih. Capek, aku lagi tidur. Tapi kebangun gara-gara bunyi telepon. Ada apa ya Bu? Nelpon nih. Ini Pak, Bapak ingat nggak masa kutukan Bapak waktu itu? Bapak ingat banget Bu. Bapak nyampe diteror habis-habisan. Ternyata Bapak berhasil memecahkan. Dan ternyata desanya itu berhenti kena kutukan. Kenapa ya? Bapak itu sudah pindah ke desa Ibu. Apa? Oke Bu, Ibu ingat kodenya apa yang saya beri? Ingat Pak, tapi kali ini kodenya berbeda. Ini dapat sama anak kita namanya Ray. Oh Ray, dia paling pintar bukan di desa ini. Sudah bisa pecahkan dan Ibu tahu rumusnya. Tapi kali ini berbeda Bapak. Sebutkan Bu apa perbedaannya. Ini ya Pak, di sini bukan nak Bapak, Ibu lupa bacanya apa. Nah, sini tulisan Pak 007,FTH4. Di mana awalnya itu angkanya normal ya, sesuai inisial baru angka belakang. Tapi kali ini kejadiannya 007 FTH4. Bu, Bapak bukannya pernah menjelaskan ke Ibu. Bapak juga pernah dapat rumus acakan lagi, Bu. Namun setelah 3 angka itu udah dipastikan huruf acak yang aneh sekali. Dan Bapak dapat menjawabnya. Dan ternyata itu adalah hal nama siswa juga di baliknya. Di balik nama siswa itu, oke. Berarti di balik tulisan aneh acak-acakan itu adalah nama siswa. Betul Bu. Dan mirisnya emang Bapak dapat emang acak-acakan siswa. Dan kalau rumus dari Bapak sih A pangkat 2 RRG, yang dimana A pangkat 2 itu ada hal rumus lainnya ya. Intinya dapat angkanya langsung. Karena mungkin dapatnya ke Bapak ya, mungkin kita bakal beda-beda rumus acakan dari desa lain. Tergantung siapa yang dapat. Kalau yang dapat ini anak yang sekitar umurannya masih SMP Pak. SMP. Iya nak, kamu SMP. Mau naik Bu, masih kelas 6. Dia mau naik Pak. Oh oke. Bagaimana rumusnya?
007 FTH 4. Bapak itu sudah tidak bisa turun tangan lagi ya Bu Dora. FTH 4 Bapak udah nggak tahu. Tapi Bapak mengerti rumus yang dimaksud tadi. Yang dimana 3 angka pertama itu langsung jawaban. Langsung jawaban ya Pak. Emang tulisannya apa Pak? Bu 007. Nah, artinya satu angka pertamanya itu adalah jam. Sedangkan 2 angka selanjutnya itu menitnya. Berarti jam 0. Oke, jam 0 lewat 7. Sekarang jam 12 lewat 26. Oke Bu, mengerti ya Bu. Makasih ya Pak. Nak. Ya Bu. Kayaknya Ibu mendapatkan ide namun bahaya untuk kamu. Ide apa tuh Bu? Jadi kamu ingat FTH 4. Dan kata paman tadi, itu adalah acak-acakan huruf yang aneh sesuai tiap desa emang beda-beda. Dan di desa ini kita dapat tulisan dan huruf abjad yang itulah ya, dan sama juga angka. Dan mungkin tugas kamu sekarang karena ada hubungannya sama siswa, kamu harus membobol perpustakaan rahasia atau arsip rahasia. Apa Bu? Arsip atau perpustakaan rahasia yang ada di desa ini? Itu kan yang menjaga, itu kan penjaga dan punya Pak Tur. Apakah saya harus minta izin? Kalau soal membobol, nggak mungkin harus minta izin, karena ini sudah menjadi hal-hal yang aneh. Dan tugas kamu, kalau kamu beranikan diri dan kuatkan mental kamu harus membuka dan membobol arsip rahasia atau perpustakaan rahasia yang ada di desa ini. Bu, saya tahu tempatnya di mana, tapi saya nggak tahu kodenya Bu. Tapi ya udah deh Pak, Bu, saya coba ke situ dan saya coba masuk aja ya. Tapi pintu itu ditutup oleh pintu besi. Dan kamu harus membukanya. Oke Bu, saya akan coba pergi. Saya berani. Hati-hati ya Nak. Itu dia. Ini dia. Ini kan pintu besi ini dia memiliki kode. Kode dari button ini. Apa kodenya? Apa jawabannya? Aku nggak tahu jawabannya apa dari kode ini. Kode ini acak-acakan. Aduh deh, kayaknya aku harus pulang. Ini malam soalnya. Tapi kita bisa ngeliat itu adalah arsip atau perpustakaan rahasia yang tersimpan di situ. Oke, kita harus pulang. Assalamualaikum Pak Polisi. Waalaikumsalam Ray. Oh, halo Ray. Apakah kamu mendapat laporan terbaru? Hari ini Pak, saya melakukan hal kriminal sedikit. Apa? Dilarang melakukan kriminalitas. Ada gimana? Dan kamu bisa berlaku dihukum. Kamu masih berlaku di desa ini, tapi kamu bakal dipenjara. Maaf ya Pak sekali lagi. Tapi saya ingin berbicara sesuatu tentang lebih lanjut. Bisa bicara kepada Pak Polisi Villager di paling atas Pak. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam Bapak. Oh, waalaikumsalam Nak. Saya sebagai petugas Pak Polisi ada yang bisa dibicarakan. Hari ini Pak, saya terpaksa melakukan dan membobol arsip rahasia Pak. Apa? Itu tindakan kriminal yang tidak boleh dilihat. Karena isinya perpustakaan yang mungkin perpustakaan tentang pelajar. Dan kamu nggak boleh membobol secara hal yang perbuatan itu nggak bagus. Tapi Pak, saya terpaksa Pak. Soalnya saya dapat kode terus Pak. Apa? Kode gimana? Bener Nak. Itu adalah kode hal matrix misterius yang didapatkan semenjak zaman Majapahit. Nah, sama Majapahit Pak? Canda lah, mana ada. Bapak tuh jangan ngada-ngada dong. Serius Pak, ini masalah besar. Maaf ya Pak. Maaf ya Nak. Ini nih sudah semenjak zaman-zaman Indonesia merdeka Nak. Merdeka Pak. Ya, ini adalah kode misterius yang pernah dimainkan oleh anak-anak di karangan anak-anak waktu itu. Jadi kode ini hanya permainan. Permainan? Ya, tugas dia menebak angka ini. Angka ini nanti akan dia jumlahkan dan dia kurangkan.
siapa yang angkanya dapat, dia yang kalah. Dipilih 1 sampai 10. Anak yang dapat milih angka yang mungkin jawabannya itu, berarti dia otomatis kalah. Hanya permainan sederhana tapi menyerukan, nak. Bapak dulu pernah mainin. Tapi sekarang udah jarang orang mainin. Dan kamu dapat kode ini namanya kode misterius. Bukan kode belaka misterius yang dimainkan oleh anak-anak. Sekarang kode ini sudah mematikan menghasilkan jam. Iya, Pak. Bapak tahu dari mana? Zombie pernah, atau bapak zombie kita pernah menceritakan ke bapak. Memang kode ini sudah bapak jelaskan dan bapak sudah mengerti. Ternyata kamu nak yang mendapatkannya. Iya, kamu Ray. Iya, Pak, saya mendapatkan. Dan kamu ingin membobol arsip atau perpustakaan itu untuk apa ya, nak? Soalnya Bu Dora bilang paman dia kan pernah kena misterius tuh, Pak. Iya. Ternyata tiap desa yang kena kutukan seperti ini kodenya. Biasanya terkadang ia akan mendapatkan kode yang dimana kodenya bakal menjadi kode acak yang misterius. 3 angka pertama itu langsung jawaban jam, dan lanjut huruf dan abjad apapun itu adalah angka kelainan yang aneh, dimana kita harus mendebak langsung. Karena hubungannya sama siswa, kita harus paksa membobol ruangan rahasia. Oke, nak, bapak respect kepada kamu. Dan bapak gak akan melakukan tindakan kriminal. Ya gitulah, Pak. Jadi nak, kamu tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Soalnya ini enggak tindakan kriminal. Tapi kenapa bapak tumben ingin memuji saya dan akan mendukung saya masuk ke situ? Ya gini ya, nak, bapak bisa menjelaskan. Kami sebagai kantor polisi akan menerima pesanmu, nak. Kamu bapak bolehkan untuk membobol, tapi harus hati-hati lebih lanjut, nak, karena itu punya Pak Tur. Pak Tur ya, Pak? Kamu mau bobol nggak usah sembarang membobol. Kamu bisa bilang Pak Tur untuk izin membuka ruangan perpustakaan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya minta izin kepada Pak Tur. Iya, nak. Meski kami nggak akan masukkan tanda kriminal, tapi kamu nggak boleh berbuat sesuatu di dalam. Jika kamu berani bikin aneh-aneh di dalam perpustakaan, kamu langsung kami tangkap. Ancaman kamu ada di tangan saya. Baik, Pak, terima kasih. Saya akan lapor ke Pak Tur. Oke, yang artinya kita harus lapor Pak Tur segera agar kita bisa secara lanjut mengerti dan tahu apa kodenya. Pak Tur di mana ya? Itu Pak Tur. Hai, Pak Tur. Pak Tur. Oh, halo, nak. Nak Ray. Kamu datang samperin bapak mau ke sumur ya? Enggak, Pak. Aku nggak mau ke sumur, Pak. Lah, tuh ngapain kesini, nak? Bapak, saya izin bicara sesuatu dong sama bapak. Boleh, nak. Bapak akan samperin kamu. Hai, nak. Gini, Pak. Bapak, maaf ya, Pak. Saya mau izin masuk ke dalam perpustakaan dong, Pak. Nak, perpustakaan milik bapak. Bapak nggak akan mengizinkan siapapun dan spesial pun atau makhluk lain masuk ke dalam maupun kucing. Maaf ya, Pak, sekali lagi, tapi izin kayak masuk situ, Pak. Ya begitu, Pak. Maaf, nak, bapak nggak bisa ngasih tahu ke kamu. Pak, please, Pak. Bapak. Bapak itu langsung pergi. Memang benar, aku emang nggak boleh mengetahui itu sebenarnya. Tapi ya udah deh. Atau mungkin kita pergi ke tempat Pak Zombie aja. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Ray. Kamu datang lagi? Iya, Pak. Saya ingin bicara sesuatu sama Bapak. Tapi dalam rumah aja deh ya, biar misterius. Silakan, nak. Mau bicara apa ya? Ini, Pak. Soalnya maaf ya, Pak, tapi Bapak jangan bilang ke Pak Tur dong, please. Ya, nak, sebenarnya Bapak dari awal emang diam-diam ke pihak kamu, nak, bukan ke pihak Pak Tur. Jadi ya udah, kenapa, nak? Bapak kan teman dekat. Bapak tahu kode arsip rahasianya Pak Tur nggak ya?
Tapi kenapa nak? Kenapa kamu ingin membobol ruangan Pak Tur? Pak Tur itu jangan sampai kamu seorang bobol, nanti kamu kena DO dari sekolah loh. Kamu ingin? Maaf ya Pak, tapi soalnya Bu Dora pernah bilang biar tahu pecah. Aduh, kan kepencet. Biar terpecahkan siapa yang bakal meninggal selanjutnya. FTH 4 ya gitu Pak. Soalnya bahaya banget ini. Oke nak, Bapak mengerti maksud kamu. Tapi ya oke deh nak. Tapi jangan sampai ketahuan Pak Tur. Takutnya kalau ketahuan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau ketahuan Bapak akan jadi tersangka pertama nak. Soalnya Bapak teman dekat. Dan yang kedua, kamu langsung dari sini. Ya Pak, saya mengerti Pak. Apa kodenya Pak? Bapak nggak inget banget kodenya, soalnya Bapak udah jarang lagi ke situ. Tapi kamu harus pergi ke Jalan Ready. Jalan Ready Pak. Makasih ya Pak, saya akan ke Jalan Ready sekarang. Hati-hati anak, jaga keselamatan kamu. Tapi jangan sampai ketahuan Pak Tur karena itu membahayakan. Baik Pak, makasih ya Pak. Hati-hati anak. Jalan Ready itu setahu saya ada di tempat lain ya. Setahu saya jalannya itu di sini loh. Jalan Ready. Nah, itu papanya kan? Nah, iya guys, iya betul nih Jalan Ready nih. Aku mau cek lebih lanjut Jalan Ready itu apa. Kata Bapak Zombie, Jalan Ready kan? Berarti di mana ini ya? Tapi yang saya lihat cuma lilin. Lilin apa ada kodenya? Ini dia. Oh my god. Ini dia. Oh, oke, I see. Jadi yang warna hitam itu jawaban kodenya. Tapi disimpan sama Pak Tur di sini, yang artinya aku berhasil ingin membobol. Tapi saya berharap nggak ketahuan. Ayo kita pergi sekarang. Oke, kita nemu kok jawabannya. Berarti kodenya sesuai yang warna hitam tadi ya. Mari kita tebak sekarang kodenya. Ini, dan ini. Ya, cepat banget ditutupnya. Oke. Ruangan apa ini? Wah, Pak Tur. Tapi emang sih harus dirahasiakan. Tunggu dulu. Kenapa di sini ada darah? Tell me like a Hellcat.